kisah dari seorang perempuan yang tidak pernah diajari membaca, tetapi lebih cerdas daripada bangsa Belanda. Namanya Nyai Ontosoro. Ia adalah perempuan dari buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Pada usia belasan tahun, ia dijual oleh ayahnya sendiri kepada majikan Belanda. Bukan untuk dijadikan seorang istri, karena orang Jawa tahu bangsa pribumi tidak pernah bisa bersanding secara resmi dengan bangsa Belanda. Ia dijual untuk dijadikan seorang nyai, gundik, pemuas nafsu, budak yang diberikan kain bagus. Tuan Herman Meleman, majikan Nyai Ontosoro. Awalnya ia melihat Ontosoro hanya sebagai mainan saja. Tapi Ontosoro memegang satu hal, tidak akan menangis hingga akhir. Diam-diam dia belajar bahasa Belanda, manajemen bisnis, semuanya ia pelajari tanpa seorang guru. Hanya berlandaskan buku dan pengamatannya sebagai istri seorang Meleman. Saat Meleman lelah, terpuruk dan mabuk-mabukan, Ontosoro mulai mengambil alih semua perusahaannya. Ia membeli pabrik, mengelola perkebunan, hingga majikan-majikan Belanda mulai hormat padanya karena kuasa yang ia miliki. Tetapi bangsa kolonial tidak pernah suka pada perempuan pribumi yang sukses. Puncaknya pada saat Annelies, anaknya, direnggut secara paksa oleh bangsa Belanda yang katanya beradab itu. Dan pengadilan yang katanya adil justru mengesampingkan semua perjuangan Nyai Ontosoro sebagai seorang ibu. Di ruang persidangan, Nyai Ontosoro dengan tenang berkata, "Saya tahu hukum. Saya tahu kalian semua tidak akan pernah memenangkan saya. Tapi biarlah kebusukan kalian semua duduk di kursi hukum bersama kalian hari ini." Dan di pengadilan beliau kalah. Tetapi perlu diingat, beliau tidak kalah sebagai seorang manusia. Kisah Nyai Ontosoro memang bukan cerita utama dari buku Bumi Manusia. Bukan seperti Minke yang cerdas dan bisa bersekolah di HBS. Bukan pula diceritakan sebagai kalangan dari Indo. Namun dari beliau saya belajar bahwa lahir sebagai korban tidak pernah menjadi alasan untuk mati sebagai korban. Tanpa ijazah dan darah biru sekalipun, martabat tidak bisa direbus selagi seseorang masih mampu berdiri dan berpikir. Dan bagi para penjajah, berpikir adalah kejahatan yang paling berbahaya. Saya akhiri cerita ini seperti Nyai Ontosoro pernah berkata, hidup diperjuangkan, bukan untuk dijalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.